Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kiamat menjadi salah satu peristiwa besar dalam ajaran Islam. Saat itu seluruh makhluk hidup tanpa kecuali manusia akan kembali dibangkitkan dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di dunia. Mereka yang beriman akan mendapatkan surganya Allah, namun mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan berupa nerakanya Allah. Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada umat muslim untuk senantiasa melakukan amalan-amalan. Ibadah dan amalan yang dilakukan akan membawa muslim menuju surga dan terhindar dari api neraka. Setiap amalan yang kita lakukan baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun pada Nabi Muhammad SAW akan mendatangkan banyak pahala. Meski hanya dilakukan dalam durasi yang singkat, tetap mendatangkan pahala yang berlipat-lipat. Sahabat yang beriman, pada video kali ini kami akan memberikan sebuah amalan yang ringan tapi pahalanya sangat dahsyat, yang insya Allah dapat menghapus dosa-dosa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amalan apa sajakah itu? Simak terus videonya sampai akhir. Satu lagi, jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. 1. Dengan 1 menit, kita bisa mendapatkan ampunan dosa sebanyak 70 tahun. Yang pertama, istighfar, sahabat. Apakah Anda tahu bahwasannya istighfar 1 kali saja dapat menghapus dosa 70 tahun lamanya? Bisa dosa kita 100 tahun diampuni dengan 1 kali istighfar. Bagaimana dengan 100 istighfar? Sederhana, 1 menit saja sahabat sekalian. Dengan 1 menit, kita bisa memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Jika 1 detiknya sahabat bisa mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, kita 1 menit bisa 60 kali mengucapkan istighfar. 2. Dalam 1 menit, kita bisa memberatkan timbangan amal dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 kalimat ringan di lidah, namun berat timbangannya di akhirat dan dicintai oleh Allah. Bayangin nih, kita dapat timbangan berat di akhirat dan plus mendapatkan cintanya Allah. Bukan cintanya raja, bukan cintanya komandan, bukan cintanya bos, cintanya Allah, cintanya pencipta segala sesuatu. Kata Nabi, hanya dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba sahabat praktekkan 1 menit. Pakai stopwatch sahabat sekalian. Kita bisa mengucapkan 40 kali dalam semenit. Berarti kita beratkan timbangan 40 beban kebaikan timbangan di hari kiamat dan mengundang 40 cintanya Allah. 3. Dalam 1 menit kita bisa memanen harta karunia surga. Dalam 1 menit kita juga bisa memanen harta karunia surga. Caranya dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dalam 1 menit kita bisa mengucapkan kalimah mulia tersebut kurang lebihnya 30 atau 40 kali. Bisa dibayangkan berapa banyak harta karun di surga yang bisa kita panen kelak. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Qais, "Wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwata illa billah, karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga." Hadis riwayat Bukhari. 4. Dengan 1 menit, kita bisa mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Dalam 1 menit saja, kita bisa mendapatkan apa yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Caranya dengan mengucapkan zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dalam 1 menit, kira-kira kita bisa mengucapkan sekitar 20 atau 40 kali. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah maha besar, adalah lebih baik aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Hadis riwayat Muslim. 5. Dalam 1 menit saja kita bisa mengundang rahmatnya Allah ratusan kali. Tahukah Anda, jika dalam 1 menit saja kita bisa mengundang rahmatnya Allah ratusan kali, caranya adalah dengan mengucapkan
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan bersolawat 1 kali, maka Allah akan memberi salam pada kita 10 kali, yang artinya tambahan rahmat, berkah hidupnya, mudah rezekinya dan dimudahkan urusannya. Jika dalam 1 menit kita mengucapkan 10 kali, maka kita akan mendapat balasan 100 kali dan seterusnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. 6. Dalam 1 menit kita bisa mendapatkan istana di surga. Tahukah Anda jika dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali sehari, maka kita akan dibangunkan istana di surga? Dari Mu'az bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai ia merampungkannya atau surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, betapa berartinya waktu 1 menit. Karena itu jangan pernah sia-siakan waktu kita hanya untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Sayang sekali jika kesempatan untuk mendapatkan amalan yang bergunung-gunung harus terlewatkan begitu saja setiap harinya. Ingat, ini kesempatan emas. Karena itu mari kita perbanyak yang kita bisa panen di akhirat. Semoga Allah mudahkan kita untuk tetap istiqomah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebagai manusia kita membutuhkan asupan energi yang dapat menyeimbangkan kondisi tubuh. Kita tidak bisa hidup jika tidak makan dan minum. Sebab kita adalah makhluk hidup, tentunya akan hidup jika diberi nutrisi. Tetapi kita tidak usah khawatir, karena kini sumber makanan sangat berlimpah. Berbagai macam jenisnya pun ada hanya untuk kita. Tibalah di akhir zaman, sang lelaki bermata 1 akan tiba di dunia ini. Dialah Dajjal, orang yang akan menggoncangkan keimanan seseorang. Maka jika tidak ada iman yang kuat dan kokoh, cukup sulit bagi kita untuk terhindar dari rayuan Dajjal. Sebab ia memiliki cara yang ampuh untuk membuat manusia melihat bahwa apa yang benar itu menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Bukan hanya itu, kedatangan Dajjal dapat membuat umat Islam kelaparan. Pasalnya, salah satu tanda kedatangan Dajjal ialah akan tibanya musim paceklik selama 3 tahun. Hal itu menandakan bahwa kita tidak akan merasakan rezeki yang berlimpah seperti saat ini, melainkan keadaan kekeringan, kelaparan itulah yang akan kita rasakan. Sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, di tahun pertama, langit menahan 1/3 air hujannya, bumi menahan 1/3 hasil tumbuhannya. Dan di tahun kedua, langit menahan 2/3 air hujannya dan bumi juga menahan 2/3 hasil tanamannya. Dan di tahun ketiga, langit menahan seluruh yang ada padanya dan begitu pula bumi, sehingga binasalah setiap yang memiliki gigi pemanah dan kuku. Jika demikian, kita makan apa? Dalam hadis riwayat Ahmad, Asma berkata, akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa sehingga aku khawatir terkena musibah kelaparan. Dan apa yang bisa dimakan oleh kaum mukmin pada waktu itu? Nabi SAW menjawab, Allah mencukupkan kepada mereka dengan makanan yang diberikan kepada penduduk langit atau malaikat. Hadis riwayat Ahmad. Kita tahu bahwa malaikat itu tidak memiliki nafsu. Otomatis nafsu untuk makan dan minum pun tidak ada. Dan benar bahwa mereka itu tidak akan makan dan tidak pun minum. Apakah itu berarti kita pun tidak akan makan dan minum? Lantas apa yang kita makan? Asma berkata, wahai Nabi Allah, bahwasannya malaikat tidak makan dan tidak minum. Nabi menjawab, akan tetapi mereka membaca tasbih dan mensucikan Allah. Dan itulah makanan dan minuman kaum beriman saat itu, tasbih dan takdis. Hadis riwayat Abdul Rajak atau Yalisi Ahmad Ibnu Akasir. Sahabat yang beriman, hanya tasbih dan tasdiklah yang menjadi penguat kaum muslimin. Kita tidak akan merasakan bencana ini sebagai suatu masalah yang besar. Kita akan selalu yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Maka tidak akan ada kekhawatiran dalam hati kita atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah